Bapak Ibu yang di room mohon maaf, sementara mic saya matikan ya. Nanti kalau sesi diskusi akan saya hidupkan lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Ini sudah mulai hidup, Pak. Screen layar saya sudah muncul ya, Pak? Sudah. Punya Pak Yazid izin soundnya dimatikan sebentar ya. Ya. Biar tidak tumpuk. Muncul ya Pak ya, on edumainnya. Ya. Oke. Ini saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta maupun Pak Yazid sebagai narasumber pada webinar pagi hari ini, yaitu membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama puji syukur alhamdulillahirabbil. Mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersua secara online virtual. Semoga yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan, karena menuntut ilmu adalah bagian dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang nanti Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan orang-orang yang berilmu akan disediakan satu pintu surga. Semoga kita bisa termasuk di antara salah satunya yang bisa masuk surga melewati pintu orang-orang yang berilmu tersebut. Saya juga mengucapkan selamat ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga nanti kita bisa tuntas puasanya dalam keadaan sehat dan pastinya menjadi suatu amalan yang luar biasa yang menjadikan kita lebih baik lagi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan, kita tunggu nanti di yaumil akhir, yang dapat menolong kita ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini. Oke, alhamdulillah masih ada 2.000 lebih untuk pendaftar kegiatan pada minggu ini yang kita mulai pada pagi hari ini. Walaupun biasanya sampai puluhan ribu ya, tapi mengingat ini bulan puasa, bulan Ramadan, saya yakin banyak sekali yang tersibukkan oleh aktivitas ibadah dan kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah sudah 2.000 lebih, artinya masih banyak sekali peserta yang mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti semuanya bisa menuntaskan kegiatan ini dan mendapatkan manfaat yang impact-nya bisa meningkatkan kualitas peserta didik. Kami memperkenalkan profil kami, yaitu onedumain.com ya. Bapak Ibu bisa membukanya dengan memasukkan onedumain.com. Kalau mendaftar itu kan daftar onedumain.com. Nah, administrasi selain saya bagikan ke grup juga bisa dibuka pada bagian blog ini. Di setiap kegiatan ini sudah kami lampirkan berbagai macam administrasi yang bisa diunduh di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan dalam mengunduh administrasi bisa mengambil di sini. Ya, mohon maaf tidak secepat saya membagikan dalam grup, tapi di sini nanti akan secara berkelanjutan kami isikan sebagaimana kegiatan kami. Dalam kegiatan kami juga ada profil dan rangkaian kegiatan, jenis dan metode kegiatan. Ya, ada profil pada kegiatan kami yang pasti kita niatnya lurus untuk
pure berbagi ya Bapak Ibu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran atau kegiatan yang seperti ini. Kami juga membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang berkenan menjadi pemateri pada kegiatan seperti ini. Mungkin nanti habis kegiatan ini kita lanjut pasca Lebaran ya Bapak Ibu, karena kita biar bisa fokus di kegiatan Ramadan dan Lebaran nanti. Kalaupun ada mungkin cuma webinar ya, webinar terbatas tanpa penugasan. Bapak Ibu yang siap menjadi pemateri silahkan mengisi daftar pemateri di sini, isikan profil yang disediakan dalam formulir dengan cara klik daftar ini. Kemudian nanti akan ada formulir yang bisa Bapak Ibu isikan. Di sana data akan masuk kepada kami dan kami akan menghubungi sesuai dengan kebutuhan materi pada saat tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selebihnya monggo Pak Yazid untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin, termasuk kami persilahkan Pak Yazid untuk memperkenalkan diri biar peserta juga lebih kenal dengan Pak Yazid. Silahkan Pak Yazid. Oke, terima kasih waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa bertemu lewat Microsoft Teams ini ya. Ini berawal dari saya itu mendapatkan ya link on EduMind dari mungkin dari teman-teman dari grup yang banyak yang sudah di share di itu ya. Kemudian saya coba ini, saya mencoba ini ketemu Mas Wahyu Saryadi ini. Saya belum pernah ketemu secara offline, tapi ini ketemunya lewat dunia maya sekarang ini. Nah, berawal dari ini karena saya juga sudah beberapa kali untuk menyampaikan hal-hal ya sedikit yang dapat kami bisa, saya coba langsung Mas Wahyu langsung menghubungi ini. Tapi alhamdulillah ini bisa berkesempatan untuk bisa berbagi sama teman-teman, sama mungkin ini dari Ibu guru banyak ya Mas Wahyu. Nah, mudah-mudahan ini yang sedikit guru ya. Iya, dulu ya. Guru. Ada yang mahasiswa, bahkan ada yang dosen juga, Pak. Oh, terus kalau yang Potun ini sudah pernah? Di kami belum. Oh, belum ya. Oh ya, ini kemarin berawal dari kami di madrasah kami. Kalau saya memperkenalkan diri sekalian, ini saya nama Yazid Sofwan, ini yang di Madrasah Aliyah Raden Fatah swasta di Prambanan, Yogyakarta. Ini kemarin beberapa waktu bulan yang lalu ya itu mendapatkan bimbingan atau mendapatkan sebuah kunjungan dari BTKP DIY itu mendapatkan bimbingan Potun itu untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini kami juga mencoba kami tularkan lagi, mudah-mudahan ini akan lebih bermanfaat sehingga benar-benar bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru sebagai alat untuk media pembelajaran. Ya, saya kira ini kemudian saya coba saya share screen dulu ya. Share screen-nya semua ini ya. Ya, sebagai perkenalan singkat saja, nanti banyak mencoba nih kita membuat media pembelajaran, apalagi di media di masa pandemi seperti ini sangat penting untuk bisa kita membuat media pembelajaran yang apalagi yang menarik
Nah, salah satunya itu kita menggunakan video, karena video itu melibatkan kita harus melihat, bergerak, kemudian juga ada bisa narasi, bisa suara, dan seterusnya. Itu akan lebih menarik daripada kita hanya melihat dan membaca. Nah, video di sini ini sebenarnya juga banyak sekali hal-hal yang atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Ada kalau yang profesional itu apa itu namanya? Ada Premiere, ada apa lagi itu Filmora, dan mungkin banyak lagi. Dan ada lagi kalau yang di aplikasi itu ada KineMaster, dan udah banyak sekali. Nah, salah satunya itu kita juga secara online menggunakan yang namanya Powtoon. Ini bacanya Powtoon atau Powtoon, ini tidak tahu, tapi kelihatannya kok Powtoon karena ini berasal dari kartun ini ya. Ini yang berasal dari Inggris ini. Nah, saya kalau kita perkenalan nanti ini saya kira cukup menggunakan media sosial ini aja ini ya. Oh, nomornya salah ini ya, 0812846996. Kemudian ini kalau nanti buka di YouTube atau Instagram atau Facebook atau mungkin Twitter itu menggunakan nama Yazid Sofwan itu aja ya. Saya kira nanti bisa apa namanya berinteraksi di lewat sana juga bisa, atau WA juga bisa. Oke, langsung saja saya mulai. Ini sepintas pengantar terlebih dahulu, yaitu Powtoon itu adalah sebuah aplikasi berbasis video, kemudian ini berupa animasi-animasi, dan ini kita tanpa aplikasi, yaitu kita secara online. Jadi yang penting komputer atau laptop kita itu terkoneksi dengan internet. Kalau masalah spesifikasi saya kira ini sangat relatif ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sederhana sebenarnya bisa, cuma memang dari akses mungkin akan lebih lambat. Tetapi kalau komputer atau laptop kita tuh bagus, saya kira akan mempercepat. Ini tergantung dari koneksi juga. Nah, ini perkenalan yang pertama. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan di Inggris nih ya, di Inggris yang berawal dari tahun 2012 kalau nggak salah. Nanti silakan Bapak Ibu semua untuk bisa searching sendiri, saya kira itu. Nah, ini yang saya sampaikan itu nanti saya kira juga tidak ekspor, dalam artian saya yakin nanti jauh lebih pinter, jauh lebih kreatif Bapak Ibu semua nanti kalau sudah ini. Saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya, dan saya kira juga nanti Bapak Ibu ada yang sudah lebih paham, lebih tahu tentang ini, dan mungkin lebih bagus hasilnya ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan itu dasarnya saja, yaitu nanti bagaimana kita cara membuat akun, dan ini sudah paham sekali membuat akun di online itu biasanya seperti itu. Yang paling penting kita menggunakan email dan password kita jangan sampai lupa atau salah. Kemudian yang kedua, nanti kita membuat backgroundnya itu bagaimana. Jadi background di aplikasi itu. Kemudian nanti kita memasukkan teks, kemudian bagaimana kita memasukkan karakter. Jadi ini, kemudian yang kedua bagaimana kita masukkan musik termasuk suara kita, kemudian juga kita mengatur timeline, karena kalau video itu memang yang penting juga itu dalam mengatur timelinenya itu nanti. Nah, seperti kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan edit video yang menggunakan aplikasi, saya kira sudah paham sekali bagaimana mengatur waktunya. Ini harus makanya harus telaten betul ini. Oleh karena itu ini hanya sebagai dasar saja, barangkali sebagai alternatif untuk membuat media pembelajaran kita. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana kita mengekspor video kita itu nanti menjadi bisa kita bagikan lewat WA, atau bisa kita bagikan di YouTube dan seterusnya. Saya kira ini pengantarnya. Nanti kita coba langsung saja kita langsung banyak prakteknya saja nantinya ini ya.
Ya. Kalau Pak Yasid punya akun YouTube, nanti dimasukkan ke grup nggak apa-apa? Oke, ya. Tutorial-tutorial. Oh ya Mas, oke Mas. Nah, nanti juga saya sudah ada, nanti kalau mau mengulang-ulang juga nanti bisa di tutorial YouTube gitu ya, Pak? Ini ya ada tutorialnya, nanti hanya step by step sehingga tidak terlalu panjang. Kalau nanti harus mengulang yang di ini kan mungkin terlalu panjang, itu nanti bisa step by step. Ya, saya sampaikan nanti juga di deskripsi nanti juga sudah ada mana ya, sebentar. Oh ini ya, ya ini. Jadi YouTube saya nanti bisa dibuka ini, kemudian ada di playlistnya, kemudian sudah saya jadikan satu. Nah ini satu ini. Oke ini, jadi ini ada materi juga, materi PDF-nya ini ada. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan untuk apa namanya untuk dibaca bisa, kalau saya buka itu, nah ini dari Balai Tekomdik Jogja nih kemarin. Nah ini apa namanya, fontnya juga font kartun ini. Nah ini bisa nanti dibaca sendiri ya, dan kita langsung saja nanti kalau Bapak Ibu mau mengulang, nah ini sudah saya bagi menjadi berapa nih, 1, 2, 3, 7. Jadi membuat akun ini sudah ada linknya tersendiri. Ini membuat akun ini. Nah ini kemudian berikutnya membuat background. Nah ini membuat backgroundnya, kemudian menambahkan teks, lalu menambahkan karakter, kemudian dilanjutkan menambahkan musik dan rekaman suara kita, kemudian timeline, dan kita ekspornya. Nah kalau kita lihat ini hasilnya, tapi ini mohon maaf ini hanya sederhana sekali, dan saya matematika sehingga nanti kalau matematika lewat video seperti ini saya tuh bingung mau gimana itu. Nah, ini salah satu hasil dari apa, kerja Proton. Ini kita coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu untuk sesuaikan dengan materinya masing-masing. Ya, saya kira ini salah satu hasil, ini baru 1 menit lebih 10 detik itu bikinnya juga sudah keringetan. Oke Bapak Ibu semua, kita akan coba nanti dari awal kita membuat akun. Kita coba praktekkan. Bapak Ibu direkomendasikan menggunakan laptop atau menggunakan komputer, dan jangan lupa akses internetnya diusahakan yang lancar nih, karena memang ini berbasis online sehingga ini kita tidak perlu menginstal aplikasi, tetapi kita harus dengan koneksi internet. Nah itu memang ada kelemahan dan kelemahan dan keunggulannya sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Silahkan Bapak Ibu bisa sambil praktek langsung, jadi cukup suaranya saja mungkin yang didengarkan. Nah ini kita buka potun.com. Nah
Kemudian ini nanti akan masuk di jendela ini, create unique whiteboard videos. Sekarang ini kalau mau, wah kok ini bahasa Inggris, kita tinggal klik aja, kemudian jadikan bahasa Indonesia juga bisa sekarang. Jadi sekarang ahli bahasa itu sekarang sudah nggak perlu susah-susah lagi ini. Nah, ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada pembukanya, ada mulai sekarang, dan ini Proton ini sudah digunakan ternyata oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Ini ada Coca-Cola, ada Pfizer, ada eBay, ada Cisco, ada apa namanya seperti ini, Starbucks nih ya, ada Gusto dan seterusnya. Ternyata sudah luar biasa yang menggunakan. Nah, kemudian ini bawahnya juga ini ada informasi. Nah, ini juga ini ada perusahaan-perusahaan yang raksasa di dunia, ada Microsoft yang kita gunakan seperti ini apa, Microsoft Teams ini juga menggunakan Proton ternyata, Google, Cisco, IBM, Verizon, Dell, dan seterusnya masih banyak lagi, ada Unilever. Nah, kemudian bawah lagi mengapa dan seterusnya, inilah ada apa nama keunggulan-keunggulan yang disampaikan. Bapak Ibu bisa membaca nanti. Ini dan seterusnya. Kemudian pertama sekali kalau kita mau menggunakan Proton ini, itu kita harus daftar dulu. Nah, kalau kita belum punya akun, kita harus daftar. Nah, daftarnya karena saya punya akun nanti mungkin tidak sampai selesai ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detail ini, membuat akun di YouTube. Ini ada tutorialnya, ini bisa dilihat. Meskipun mohon maaf untuk tutorial ini ya sederhana nih, ini spontan, mudah-mudahan yang sedikit tapi nanti juga bermanfaat. Oke, kemudian kita coba kita daftar begini, atau sign up ya. Kita sign up, kalau punya akun ya sign in atau gabung tadi. Kemudian masukkan email Anda. Ini saya mencoba simulasi. Tapi nanti saya sudah punya akun sendiri. Kemudian continue, atau kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini, Google atau Facebook, atau ada yang lain, Office 365 maupun link bacanya gimana nih, LinkedIn. Nah, kita continue. Dan nama kita siapa? Ini misalkan, kemudian kita bikin passwordnya. Nah, silakan passwordnya. Create account. Nah, karena ini sudah pernah saya gunakan, maka ini akan diperoleh seperti ini. Ya, ini ada a user is registered with this email address, artinya ini sudah digunakan. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan memperoleh email verifikasi, sehingga harus membuka emailnya untuk diverifikasi, baru nanti masuk ke login di Protonnya. Ya, saya kira untuk membuat akun tidak masalah. Yang sering bermasalah itu kita lupa password dan emailnya. Nah, itu oleh karena itu mulai kali ini, karena ini dunia maya sekarang ini, memang email itu sangat-sangat digunakan dan dibutuhkan. Jangan sampai kita email ganti HP, ganti email. Nah, itu. Oke, langsung kalau kita sudah masuk atau sudah sign up, maka kita bisa login. Login bisa buka lagi tadi di Proton, atau ini sudah ada login seperti ini. Atau tadi ada di link emailnya, itu nanti sudah ada linknya juga untuk login. Nah, kita coba login aja ya. Nah, kita login. Nah, ini saya menggunakan akun ini ya. Ini ya sudah dari member nih, karena ini saya menggunakan komputer yang sering saya gunakan, sehingga nanti ini saya ingat ini. Sehingga nanti ini jangan sampai lupa yang password yang kita pakai atau kita buat untuk diingat-ingat, sehingga nanti tidak. Walaupun nanti lupa, sebenarnya ada menu yang digunakan untuk ketika kita lupa password, seperti forgot your password, nanti akan dikirim email untuk mereset atau untuk mengganti password. Nah, kita coba kita login.
Ya, kita tunggu. Nah ini nanti akan disapa seperti ini, dan perlu kita sampaikan bahwa ini kita menggunakan yang free. Nah, selalu sebuah aplikasi baik online maupun offline itu mesti memberikan sebuah gratisan pasti itu. Nah ternyata ini digunakan untuk bisnis-bisnis itu seperti itu. Nah kemudian untuk mendapatkan fitur atau menu yang lebih itu pasti kita diberikan untuk yang berbayar. Tapi yang kita gunakan di sini ini yang gratis atau free. Ya, nanti pertama kita masuk akan diberikan seperti ini. Ini sudah ada kalau mau kita terjemahkan cak Indonesia misalkan ini. Nah ini sehingga kita tidak usah susah untuk menerjemahkan. Nah ini salah satu template yang sudah disiapkan oleh Powtoon, sehingga nanti tidak perlu kita susah-susah mendesain pun sudah ada, tinggal ganti gambar maupun teksnya atau suaranya. Nah ini ada template unggulan, tapi ini ada yang tanda mahkota seperti ini, berarti ini berbayar ini ya. Nanti ada yang populer, ada yang acara virtual dan seterusnya, ada pilihannya sudah banyak sekali, sehingga nanti tidak mungkin untuk disampaikan di sini, tapi nanti yang kita akan mencoba dari awal kita dari nol, jadi kita tidak menggunakan template. Ini ada template banyak sekali sebenarnya, jadi kita tinggal pakai aja, edit, kemudian ganti, sesuaikan materi kita. Nah ini ada impor juga. Nah impornya dari apa? Dari PowerPoint. Nah tetapi ini kelihatannya sudah nggak beta lagi. Dulu saya membuka itu masih dalam bentuk beta, sehingga ini kita kalau punya PowerPoint bisa kita impor nanti. Nah tapi saya belum pernah mencoba, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri untuk PowerPoint kita coba kita import seperti ini, nanti hasilnya seperti apa ya. Nah itu kemudian ini ada lagi menu di sebelah kiri ini. Nah ini juga salah satu fitur yang kita akan mulai dari awal. Nah ini juga ada yang baru ini. Jadi kalau yang namanya online seperti ini selalu ada perubahan-perubahan, ada update-update yang baru. Ini dulu ketika saya buka belum ada ini. Jadi ini kita membuat video itu yang rasionya berapa. Kalau yang normal biasa itu yang horizontal seperti ini, seperti di laptop seperti ini, menggunakan 16:9, atau yang menggunakan untuk Instagram ya 1:1, seperti ini kotak. Kemudian kalau yang untuk story ini dibalik ini, itu landscape atau vertikal 9:16. Kemudian di bawah ini ada, ini mengenal dulu nih ya, ada akun, ada ini temukan lagi. Kemudian di sebelah kanannya ada toolbox, pusat pembelajaran, tutorial. Sebenarnya kalau kita mau menggali sendiri sudah ada tutorialnya di sini. Bahkan ada webinarnya juga. Aplikasi yang terintegrasi. Nah, ini ada Canva, Powtoon, PowerPoint. Nah, ini sudah terintegrasi dengan yang lain. Ada Google Drive. Ya. Oke, ini kita mengenal Powtoon. Di jendelanya kita akan coba membuat dari awal, jadi dari nol. Tapi tentunya yang namanya membuat video ini terkait sekali dengan kreasi, dengan kreativitas masing-masing. Kalau seperti saya ini kalau membuat yang ada bau-bau seni itu agak susah nih. Nah kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, ini ada di sebelah kanannya ada Powtoon saya, ini berarti yang pernah kita buat ini. Ya, ini misalnya kita lihat, nah ini yang pernah kita buat. Nah, ini kemarin saya ada beberapa akun ini yang belum banyak. Yang ada pusat pembelajaran kalau mau Bapak Ibu mau belajar sendiri. Oke, tadi sama seperti yang di sebelah kiri. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita coba yang pertama sekali, kita akan membuat mulai dari awal nih. Jadi membuat mulai dari awal. Oke. Dan kita akan mencoba membuat yang rasionya 16:9. Nah, ini akan masuk di tab baru, kemudian di sini akan proses. Ini tergantung dari koneksi kita ini.
saya menggunakan, ini nyebut merek ini ya, IndiHome. IndiHome di sekolah di madrasah saya. Ya, jadi tadi begitu kita klik ini akan membuka di tab baru ya. Kemudian di sini sudah muncul berbagai macam fitur dan menu kita yang akan kita coba nanti. Dan yang paling kiri ini ada update now, ini yang berbayar. Nanti kalau mau melihat bayarnya berapa, barangkali tertarik terus mau bayar silakan. Ini di upgrade, nanti lihat. Nah, kalau coba klik nggak apa-apa sebenarnya. Ya ini, nah seperti ini. Nah ternyata berapa ini? $19 per bulan. Wah, berarti berapa? 200.000 lebih nih ya. Nah ini ternyata mahal juga ini. Ya, tapi kalau sebuah perusahaan membayar kayak gini ya saya kira ini yang pro. Kemudian yang Pro Plus ini dengan fitur-fiturnya ini $59 per bulan. Kalau yang agensi itu maksudnya yang lebih lagi misalnya itu $99 per bulan. Nah, dari berapa ya? 101 juta lebih ini ya. Ya. Itu kalau mau, tapi kalau kita saya kira cukup. Cuma memang ketika kita menggunakan gratis itu nanti akan ada watermarknya, baik di setiap slide kita maupun di akhirnya. Oke Bapak Ibu semua, ini kita sudah masuk di jendela edit. Nah ini ada slide. Nanti kita kalau mau nambah slide lagi kita tambah lagi. Ini ada jendelanya. Nah kemudian di sini ada judulnya. Nah, kita klik aja, kita kasih nama latihan. Ya, oke ini kita save aja. Jadi ini ada save-nya di sini ya, masih ada save-nya. Oke, kita yang pertama sekali, jadi ini kalau Bapak Ibu nanti mau belajar secara mandiri bisa diulang-ulang, buka di YouTube saya ada tutorial Photune. Ini ada saya bagi berapa yang tadi 7 ya, bagi 8 ini hasilnya sama, berarti 7 langkah yang dasar. Ini nanti Bapak Ibu bisa membuka kemudian satu persatu. Dan mohon maaf mungkin hasilnya kurang bagus, tapi mungkin langkah-langkahnya bisa diikuti, saya kira seperti itu. Atau membuka yang punyanya On EduMind ini ya, ini yang online ini sekarang baru live ini. Ini sudah ada AdSense-nya nih ya. Oke, nah itu tapi nanti ini kan panjang, tapi panjang nanti untuk step by stepnya silakan bisa buka ini. Oke, kita lanjut ke ini dikatakan ini studio Photune-nya ini ya. Yang pertama kita akan buat background. Nah ini menunya itu ada di sebelah kiri kanan ini ya. Ya, ini ada background, ada teks, ada karakter, ada properties, props ini ya, kemudian ada shapes, ada image, ada video, ada sound. Nah, udah. Nah, kita coba background, kita klik aja background. Nah, sebenarnya kita kalau punya background itu kita bisa upload juga. Nah, di sini ada upload your background, kemudian kita upload dari mana, dari Facebook, Instagram, atau dari Google Drive bisa, karena sudah terintegrasi dengan sana, ataupun dari komputer kita upload sini. Tapi kita akan coba untuk membuat, ini menunya sungguh luar biasa banyak sehingga tidak mungkin kita bisa semuanya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bereksplorasi secara mandiri. Jika tertarik nanti bisa digunakan betul sehingga nanti kita dapat membuat media pembelajaran yang menarik. Nah kemudian ada pick background ini warnanya, silakan boleh kalau kita kasih warna seperti ini misalkan. Nah ini warna backgroundnya. Kemudian, nah kita akan milih background yang akan kita tampilkan di sini. Nah biasanya itu di sini ada
yang berbayar dan ada yang gratis. Tapi kalau background kelihatannya gratis semua nih ya. Nah, yang sering digunakan itu yang location ini, yang ada terutama gambar-gambar di pendidikan. Di sini ada papan tulis, ada whiteboard, ada meja, kursi, gambarnya. Bahkan ada yang saya gunakan yang ini tadi ini, karena ada matematiknya, unsur matematiknya, kemudian ada yang lain seperti ini. Nah, kita coba misalkan kita ngambil ini ya. Nah, ini yang ada apa namanya, seperti webinar ini. Ya, ini jadi langkahnya cukup mudah, cukup kita klik background, kemudian klik ya ini, kemudian kita cari, boleh cari yang lain ya Bapak Ibu. Bahkan ada abstrak seperti ini, ada yang image seperti ini. Nah ini saya milih yang location ini, kemudian kita pilih yang tadi ini, atau pilih silahkan yang sesuaikan dengan topik Bapak Ibu semua. Nah ini oke. Nih, ini untuk membuat background seperti itu. Nah ini jadi ini untuk yang pertama background. Ya background. Kemudian berikutnya ini kita kalau membuat teks, kita akan masukkan sebuah teks. Nah, tinggal sebenarnya urut dari atas ke bawah. Nah ini yang dasar sekali, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau dan teman-teman semua untuk mencari, mengeksplorasi, silakan di sini. Nah kemudian kalau sudah kita backgroundnya sudah kita kasih, maka kita lanjut ke teks ini. Jadi ini yang paling dasar nih ya teman-teman semua. Nah teks ini ada huruf T, kemudian kita klik saja ya. Nah ini akan muncul 1, 2, 3, ada 3 macam, yaitu sebagai add title yang agak besar hurufnya, dan di bawahnya itu ada add subtitle yang lebih kecil, kemudian add body text yang lebih kecil lagi untuk teks yang panjang. Nah kita coba akan title ini ya, kita klik. Nah ini sudah nanti akan muncul seperti ini, add title. Nah kemudian di sebelah kirinya akan muncul jendela editnya, jadi ini pengaturannya atau settingnya. Nah terus kita ketikkan misalkan ini apa nih ya, membuat atau membuat video Powtoon gitu ya. Nah kurang P. Nah kita ketik seperti ini, lalu untuk mengatur silahkan ini dari hurufnya bisa kita perkecil, dari fontnya bisa kita pilih ya. Dan sekali lagi ini memang sesuai dengan koneksi kita, nanti akan cepat dan tidaknya ini kita bisa pilih. Nah, ganti. Nah ini kemudian di bawahnya ada besar kecilnya, ada tebal, miring, underline itu garis bawah, kemudian ada rata kiri, tengah, dan rata kanan. Kemudian warnanya, nah warnanya ini warnanya juga bisa kita atur di sini. Misalkan ini warna apa ini ya, yang bagus apa ini ya, ini untuk mengkombinasikan seperti ini butuh sentuhan seni. Nah, kalau saya sih, nah ini bisa kita pilih di sini, bisa kita ngetik ada kode warna, itu ada kodenya. Kemudian ada milih di sini juga. Kalau sudah ini, nah ini bisa kita sesuaikan, kita geser. Nah ini kalau tanda plus, nah gini geser aja. Nah misalkan, membuat video dengan Powtoon gitu ya. Nah kalau kita geser seperti ini. Nah kalau mau munculkan yang tadi itu tinggal kita klik ini aja. Nah ini. Kemudian ada opacity ini, ya ini silahkan dicoba. Nah, kemudian lagi ada efeknya lah, kita bisa mengatur efeknya ini. Kita klik aja, kemudian nanti ada efek menulis,
ada efek pop up gitu, kemudian ada banyak sekali ini ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mencoba dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kemudian dari atas bawah ke atas, kemudian atas ke bawah dan seterusnya. Nah, ini dan ada suaranya juga ini. Nah, nanti bisa dicoba. Oke, ini lalu ada A to B. A to B ini ada pergerakan gitu. Nah, ada pergerakan. Oh, ini kalau kita klik ini, jadi bisa bergerak dari sisi ini. Nah, kalau kita mau menghilangkan ini kita klik. Nah, kita klik lagi. Kalau kita lihat ada arrange, ini nanti kita bisa mengatur susunannya. Ini suara apa? Ini di depan gambar atau di dan seterusnya. Kalau nanti sudah banyak yang kita tambahkan, di situ ada gambar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini ada lock. Nah, ini untuk mengunci, artinya kita nanti kalau sudah banyak sekali di sini yang kita masukkan, nanti kan bisa jadi kita ngeklik itu geser yang lain. Nah, oleh karena ini kita lock. Nah, kalau membuka ya silakan dibuka aja. Ini dibuka aja. Ini di lock seperti ini. Kalau sudah nggak bisa diubah-ubah nanti. Oke, demikian untuk menambahkan teks ya. Nah, kemudian ada saat bawahnya lagi ada subtitle, ini artinya yang lebih kecil, walaupun itu kita bisa menambahkan sendiri sebenarnya. Bisa menambah, lebih kecil misalkan. Jadi misalkan ini kita geser ke sini ya, kemudian ini subtitlenya taruh di bawahnya misalkan. Nah, kemudian kita ganti warnanya, kita bisa instan ganti warna seperti ini. Nah, ini belum kasih nama. Nah, ini kemudian misalkan misalkan seperti ini. Nah, nanti ketika kita yang butuh teks yang panjang, nanti kita menggunakan add body text. Itu satu, background tadi sudah, kemudian yang kedua teks, kemudian yang berikutnya nanti kita akan coba karakter. Oke. Nah, ini yang 1, 2, nah, jadi 2 tahap sudah selesai. Ini pun nanti silakan Bapak Ibu bisa membuka nih bagaimana menambahkan teks di sini. Nah, di sini. Jadi menambahkan teks. Tadi ini membuat akun. Ini membuat background. Nah, ini. Kemudian ini menambahkan teks. Nah, ini boleh dilihat. Ini bisa dilihat dari sini. Oke, Bapak Ibu bisa, teman-teman semua bisa mencoba langsung ya. Nah, jangan lupa kita save di sini. Nanti biar tidak tahu nih, ini masih ada save seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat yang lain dalam artian ini ada preview, ada share. Nah, preview itu kita melihat ini. Nah, ini video kita sudah jalan ini. Ini masing-masing slide itu defaultnya adalah 10 detik. Nah, oke. Ini kalau kita klik di luar itu. Jadi saya ulang ya, ini preview itu melihat preview apa video kita. Nah, slide kita hanya 1, maka ini 10 detik. 10 detik muncul. Tadi kita tidak memberikan animasi apapun, hanya langsung muncul seperti itu. Oke. Nah, ini ada share, itu nanti kita di belakang, ada ekspor juga, nanti kita di belakang menu, dan ini ada timeline-nya di sini, nanti kita di yang berikutnya. Ini ada suara juga, ini ada preview yang berikutnya nih, preview itu pada slide ini, jadi slide ini karena kita masih baru satu slide, kita belum ada yang lain. Nah, ini kalau yang satunya ini sesuai dengan pas timeline kita itu pada posisi mana itu kita mulai. Nah, gitu. Jadi kalau ini nanti mulai dari sini ya mulai dari sini. Oke, itu kalau kita mengenal nanti Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa mencoba
Karena ini luar biasa banyak, uang gratis saja banyak sekali, kita bisa optimalkannya saja nanti sudah luar biasa. Dan perlu diingat bahwa yang gratis ini maksimal kalau nggak salah itu 3 menit ya. 3 menit. Jadi kalau masing-masing ini 10 detik, berarti kalau 3 menit itu berarti 180 detik. Bener ya? 3 menit kali 180 detik. Berarti ada berapa? 18 slide masing-masing 10 detik. Itu maksimal. Karena yang gratis tentunya. Oke, teman-teman semua, yang kita lanjutkan berikutnya. Ini kita akan buat slide baru. Ya, slide baru. Ya, sambil mengulang, mungkin kita akan coba bagaimana membuat background-nya. Kita kasih background yang lain. Location. Ini saya pilih yang ini yang sesuai dengan di pendidikan. Kemudian mungkin kita coba ngambil mana ya, ini aja ya, apa gambar apa tadi? Oh ya, ini nggak apa-apa. Nah, ini kita coba ini, jadi langkah memfoto gitu ya, misalkan gitu ya. Kemudian kita akan coba membuat teks. Nah, kita pakai subtitle lah, atau title dulu, misalkan ini nomor 1 gitu ya. Ini nanti sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua. Ini bisa kita perbesar. Langsung kita ketik misalkan 70 berapa 10. Oh, belum besar, 100. Nah, ini misalnya yang pertama 1 ini membuat akun, kita pakai subtitle ini sambil mengulang ya. Membuat akun. Nah, kemudian ini misalkan ini contoh saja nih ya, nanti Bapak Ibu berkreasi sendiri. Kita atur ini, atau ini satunya kita taruh sini di bawah, nah membuat akun atau di sebelah kanan. Nah, kalau perlu nanti dikasih gambar, kalau nanti kita akan coba gambar-gambar. Oke. Kemudian yang materi berikutnya kita akan memasukkan karakter. Nah ini, jadi sebelah bawah di teks itu ada karakter. Nah, karakternya mau pilih yang mana, dan tentunya kita pilih yang gratis. Yang pro harus bayar ya. Yang gratis ini ada free for limited, ini healthy and safety, karena ini pandemi makanya yang tentang kesehatan ini banyak digunakan. Yang jangan yang pro ya. Nah, yang sering itu yaitu ada office ini. Nah, kita klik aja. Nah, ini sudah banyak juga, walaupun kita gratis tetapi sudah banyak sekali karakter. Bahkan semakin lama kita semakin tambah juga ini. Ya. Oke ya, saya pilih karakternya karakter apa ya? Karakter ini ada ibu guru pakai kerudung juga, mana ya, yang inilah ya. Oke. Nah, kita klik aja. Nah, setiap karakter ini pun ada berapa pose, berapa ini ada keterangannya hello, happy, idea, typing, share, angry, thinking, 7 ya, ada 7 pose. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, ini ada jendela editnya, settingnya, sehingga nanti bisa kita coba ini mau pakai yang mana posenya. Nah, tadi ini, atau ini ada animasinya yang bagaimana, kemudian ya flip lah, ini salah satunya juga, dan ini kita sesuaikan besarnya. Misalnya kita butuh ini kita geser sini, kemudian tulisannya mungkin harus taruh sini. Ini yang angkanya itu kita taruh sini, misalkan ini di sini. Kalau kurang besar silahkan diperbesar, sesuaikan.
Ya, ini kemudian kalau misalnya ini kurang besar ya diperbesar aja. Oke, nah ini kita sesuaikan ya. Jadi posenya pose apa ini? Pertama sekali nih. Ya, jadi hanya melambai-lambaikan tangannya, tapi ya itu nanti bisa silakan disesuaikan. Oke, ini karakternya ya, Bapak Ibu bisa ini klik. Kemudian dari opacity-nya juga ada, kemudian lagi efek A to B, ada arrange. Nah nanti ini bisa kita atur tumpang tindihnya begitu, nanti harus yang mana. Atau ini ya karakter, bisa kita mencoba untuk menambah karakter yang lain, silakan. Ini banyak sekali gratis, ini udah banyak, bahkan nah ini kelihatannya baru juga yang ada bayi, ada anak-anak kecil juga. Ini coba barangkali ini yang sampai berapa tadi? 1, 2, 3. Ini pun juga sudah ada di ini, di menambahkan teks sudah ada, menambahkan karakter. Nah, ini kan menambahkan karakternya. Itu nanti di YouTube saya. Oke, lalu yang berikutnya masih ini tentang properties. Jadi properties itu, nah ini sebenarnya sudah ada gambar propertiesnya, tapi ini sebagai background, tapi tidak apa-apa. Kita tambahkan propertiesnya. Properties itu ya alat-alat yang mungkin perlukan, seperti Bapak Ibu guru itu ada meja, ada papan tulis dan seterusnya. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa nanti pilih yang gratis, karena yang pro harus bayar. Yang health and safety itu yang ada, dan yang pro jangan, apalagi pro plus. Nah, oke, kita cari yang gratis itu nature, ini gratisnya biasanya yang basic inilah, kita klik aja. Yang gratis saja banyak sekali, tinggal pilih. Misalkan ini kita cari apa, mejanya. Nah, meja karena gratis ya cuma satu, modelnya cuma kayak gini nih. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kita kasih meja inilah misalnya. Kita sesuaikan mejanya. Kalau orangnya segini ya mejanya seberapa ini. Nah, nanti bisa disesuaikan lah ini ya. Nah, terus ini misalnya ini, kemudian kita tarik ini. Sudah sesuai belum nih ya? Sudah proporsional belum nih? Ya, oke. Oke, coba kita save. Kalau kita lihat, coba kita preview nih ya. Nah, ini. Ini 10 detik sehingga agak lama. Nah, ini muncul ini. Nah ini nanti munculnya nanti bisa kita sesuaikan, tapi nanti di timeline-nya. Oh, udah hampir 1 jam nih ya. Ya, agak cepat. Coba ini kita masukkan propertiesnya. Ini nanti silakan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bereksplorasi, karena ini saya kalau berbau seni-seni seperti ini sudah ini masa ini ada gambar meja, ini di sini ada laptop, nggak matching sama sekali ya. Nah, silakan nanti dieksplorasi sendiri ya. Oke, ini kita menambahkan properti, bisa kita nambahkan properti yang lain ya, misalkan kita nambahkan apa ya. Nah, ini misalkan ini ada mejanya, ada ini kita perkecil atau di sini ya. Nah, misalkan ini contoh aja nih. Nah, ini misalkan. Oke. Itu menambahkan karakter, menambahkan properties. Dan kita preview tadi sudah. Nah, tadi coba kita bedakan. Preview ini itu hanya satu slide yang kita hadapi. Nah, kita buka. Tapi kalau yang preview yang di atas itu adalah preview yang keseluruhan dari slide yang pertama ke slide berikutnya. Nah, kalau yang ini itu sesuai dengan timeline kita ini pada posisi berapa ini. Nah, ini. Nah, kalau ini kita arahkan misalkan ini ke sini, nah ini kan bisa kita lihat ini. Nah, oke, ini. Nah, kalau mulai dari sini berarti nanti mulai dari sini. Nah, gitu. Oke, demikian Bapak Ibu.
Mudah-mudahan bisa ditangkap ini ya. Saya kira tidak sulit juga. Nah, sekali lagi memang kita enaknya itu kita tanpa harus menginstal aplikasi, dan aplikasi video editing itu kebanyakan agak besar-besar. Yang agak kecil itu Filmora, itu nanti silakan, atau kalau sudah menggunakan aplikasi ada KineMaster, ada Video Show dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau yang gratis tentunya ada watermarknya nanti. Oke, ya lanjut ya. Ini kita masih ada beberapa. Kemudian ada berikutnya. Ini saya copy saja seolah-olah ini. Nah, kita bisa mengcopy Bapak Ibu semua ini. Jadi ini kita slide yang ada itu kita copy. Nah, duplicate di sini. Nah, nanti akan sama persis. Nah, akan sama persis ini. Tapi ini ada proses karena sesuai dengan koneksi kita juga. Nah, ini persis ini. Nah, slide 2 sama slide 3 persis. Nah, sehingga nanti kalau memang kita butuhkan hampir sama ini, tinggal kita edit saja nih. Misalnya ini ganti nomor 2. Kemudian berikutnya yang tulisan mana nih tulisannya. Nah, membuat akun ini misalnya menambahkan background. Nah, gitu. Kemudian ini posenya. Nah, ini makanya ini mudahnya kita duplicate, kemudian kita tinggal ganti posenya, misalnya kita ganti. Nah, kita ganti yang mana? Nah, ini misalkan. Nah, ini. Kalau kita preview, coba kita lihat preview yang slide ini. Atau backgroundnya mau diganti, silakan. Oke, nah ini ya, mau diduplicate lagi, tinggal klik ada 3 titik ini, kemudian diduplicate. Nah, ini sama persis dengan yang nomor 3, yang ketiga. Ini tinggal kita ganti ini. Nah, makanya trik-trik seperti ini nanti akan mempercepat kerja kita nanti. Nah, menambahkan background diganti, misalkan ini menambahkan teks gitu ya. Kata puasa ngomong terus. Ini kita buat rata kiri aja. Kemudian yang kedua tadi juga kita buat rata kiri. Ini rata kiri. Nah, ini. Oke. Nah, ini posenya juga kita ganti yang ketiga. Misalkan ini posenya mana nih? Nah, ini mana tuh gambarnya? Nah, ini ya. Atau di sini udah kelihatan. Nah, ini kita ganti posenya menjadi yang lain lah. Nah, ini misalkan. Nah, oke, ini kita sudah punya 1, 2, 3, 4 slide. Nah, dengan biar agak mudah kita copy saja. Nah, dan saya kira ini cukup untuk menambahkan properties. Kita juga bisa menambahkan shapes, bentuk-bentuk. Silakan ini. Bentuk-bentuknya juga sudah banyak sekali kalau mau kita gunakan. Di sini setiap ini juga ada di bawahnya ini banyak sekali. Ini misalkan ini. Ada media sosial juga, kemudian ini mah ketambahan, tapi nggak apa-apa ya. Nih, kalau kita mau hilangkan detail aja, ini bentuknya detail, nah itu bisa. Jadi mana shape tadi ya, ini bisa kita klik ini, ada slide overlay. Nah ini untuk untuk berkreasi lah nanti. Sebenarnya tergantung dari nanti bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berkreasi, bisa betul-betul animasinya bisa bagus. Tapi kalau saya agak kurang telaten sih. Nah, ini kemudian kita masuk berikutnya, jangan lupa ini di save.
Atau kalau kita preview dari awal ya, nah ini nanti mungkin tinggal 15 atau 20 menit lagi ya kita selesaikan. Ternyata sudah jam 10 ya. Nah ini tanpa suara, nanti berikut ini kita akan menggunakan suara ya. Nah ini yang paling tepat ini narasinya nanti ya. Tadi teksnya belum ada animasinya juga ya, boleh nanti jangan Bapak Ibu menambahkan teks animasinya. Ini sudah secara keseluruhan itu 40 detik, karena ini ada 4, defaultnya 10 detik, makanya ada 40 detik ya. Tuh. Nah nanti kita akan ubah untuk waktunya. Nah berikutnya ini ada bisa apa namanya, insert image, gambar. Kita bisa menambahkan gambar kita sendiri, kita bisa menambahkan gambar yang sudah ada. Nah ini upload image, kalau kita mau pilih yang kita sendiri, yang sudah kita punya, silakan. Ini saja ya. Terus nah ini saya kira ini kalau kita mau mengeksplorasi, kita dapat menyisipkan video juga nih. Video yang sudah ada bisa, video kita juga bisa, bahkan ada my recording, jadi kita sudah bisa. Lalu berikutnya kita akan masuk menambahkan teks, menambahkan karakter. Jadi ini karakter juga sudah, menambahkan musik. Nah ini yang karena apa? Ini juga sudah ada. Kita akan tambahkan musik karena kalau video tanpa musik itu kelihatannya kurang afdol ya. Nah, dan yang kedua juga menambahkan voice kita. Nah misalkan ini silahkan, ini mau di slide ke berapa nggak masalah. Kita akan coba menambahkan musik. Nah ini di bawahnya ada sound. Nah klik aja sound ini. Ini ada add musik, ada add musik. Nah ini bisa kita upload musik kita sendiri juga bisa. Lalu bisa kita add voice over. Nah ini juga bisa voice over ini. Nah yang saya sampaikan ini bisa klik ini juga bisa nanti. Nah ini nanti bisa, cara ini juga bisa, atau nanti ini untuk edit nanti. Kita coba ya. Ya kita coba pertama kita musik dulu, tambahkan musik dulu. Nah di sini, jadi saya ulang ya, ini tadi ini musik, kemudian nah di sini kalau diklik ini aja, ini ya, atau ini udah banyak sekali. Wah banyak sekali nih. Nah, boleh kita coba, kita play dulu nih. Ini dengar nggak ya Mas? Suaranya masuk belum Mas? Oh, masuk Pak. Masuk ya. Nah ini bisa kita play dulu untuk kita masukkan. Nah ini udah banyak sekali nih. Nah mau pilih yang mana ini? Ya. Suaranya wah seru banget. Be the first. Nah ini yang sering digunakan ini ya. Yang mana ya? Malah bingung golek ini. Ya yang tadi itu yang udah biasa dipakai aja. Yang mana tadi? Nah ini ya. Misalkan ini kita pilih yang sudah kita tentukan, lalu kita use. Nah ini. Nah, ini bisa kita atur di sini ya, nih volumenya bisa kita atur, kita play.
ini misalnya. Nah, kemudian kalau kita preview, nah ini sekarang udah ada suaranya ini. Ya, nah itu jadi kita tadi ini back to edit, itu kita tadi memasukkan musik, kita pilih seperti itu, tapi itu musik akan masuk di seluruh slide kita, jadi akan masuk di seluruh slide, tapi dapat kita atur nanti. Ini diklik aja ini, jadi ini mana nih ya, ada pilihannya mana ya? Oh bukan ya. Pilihannya enggak muncul di sini ya. Add musik. Oh ini yang oh ya enggak, ini berikutnya saja, nanti kita akan mencoba masukkan suara kita. Nah ya, jadi kita akan masukkan suara kita sendiri, tapi tentunya teman-teman semua harus mempersiapkan mic harus berfungsi dengan baik sehingga nanti suara itu bisa masuk. Kalau menggunakan laptop biasanya sudah oke lah. Kalau lah ini saya menggunakan menggunakan komputer ya, menggunakan komputer sehingga saya menggunakan mic ini ya, menggunakan mic OnClip ini saya. Ya, pastikan kalau menggunakan seperti itu. Oke, terus kita akan coba membuat suara kita masuk. Misalkan ini kita posisikan di slide yang ada ini. Nah ini jadi yang pertama sekali kita add voice over. Jadi kita sound, ini sound kita klik, add voice over, kemudian record. Nah, di sini kita hanya dibatasi berapa? 20 detik apa ya? Ini kita siap untuk merecord ini, jadi start record. Ini. Yang pertama membuat akun, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita stop record. Kita bisa review dulu, kita play dulu. Nah di sini jadi kalau kita mau mencoba lagi ya kita delete dulu aja, kita ulangi. Langkah yang pertama adalah membuat akun. Nah, kita stop. Kita review lagi. Nah, di sini ada entire Proton, berarti untuk seluruh slide kita. Ini current slide. Nah, misalnya kita hanya cukup di slide yang tampil ini, maka kita pilih yang current slide ini, ya, posisi current slide kan ini. Nah, lalu apa? Save. Nah, kita kasih nama ini, misalnya langkah pertama gitu ya. Langkah 1 gitu. Nah, ini save. Nah, di sini sudah ada 2, yaitu ada suara musik, yang kedua suara kita. Kalau kita play together, kita play aja. Nah, kita bisa atur ini yang suara musiknya misalnya masih terlalu keras, kita atur.
Ini saya di pinggir jalan nih ya, jadi banyak suara yang masuk. Studionya studio amatiran ini. Backgroundnya tembok, makanya saya mau pakai aplikasi biar backgroundnya bisa diganti, tapi ternyata sama Mas Wahyu minta untuk pakai browser, nggak bisa ganti background. Nah, ini play together. Nah, seperti ini. Oke ya, ini mencoba kita memasukkan musik dan memasukkan voice over suara kita. Coba kita save, jangan lupa. Lalu kalau kita preview ya, ini coba kita preview. Nah, ini 10 detik bisa kita atur, nggak usah terlalu lama. Nah ini, oke. Ya, iya, saya kira itu. Kita kembali, jangan lupa di save nih ya. Jadi ini juga sudah ada di tutorial saya, yaitu menambahkan musik dan rekaman suara Powtoon. Nah ini nanti bisa diulang-ulang. Nah ini sini ya. Oke. Kemudian berikutnya itu mengatur timeline yang tinggal dua lagi nih ya. Ini juga sudah agak serak nih. Ya, kita berikutnya kita akan atur timeline. Jadi ini yang pertama tadi ini kan terlalu panjang tadi ya. Nah ini bisa kita kurangi. Misalkan untuk judul ini cukup 5 detik aja lah ya, kita kurangi aja. Nah ini kita pakai main. Kalau mau nambah ya gini, nah ini. Jadi ini hanya 5 detik nih. Kalau kita coba kita lihat ya. Ini hanya 5 detik nanti. Nah ini coba nih. Nah 5 detik udah masuk ke slide berikutnya. Nah jadi ini nanti fungsinya nanti bisa kita akan sesuaikan teks yang kita tuliskan di sini. Biar pemirsa atau murid kita bisa membaca, nah itu kan bisa kita beri kesempatan untuk membaca. Kalau hanya membuat video Powtoon ini kan cukup, bahkan 5 detiknya terlalu panjang, misalnya ada 3 detik aja lah, kan udah langsung baca itu. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi ini cukup 3 detik nih ya. Jadi 3 detik ini udah. Nah ini 1, 2. Oh tapi kurang ya, misalnya ya 5 lah, 3, 4 lah. 4 detik ini. Tadi pertama kurang pas tadi suaranya. Ya, itu pertama. Sehingga ini kita lihat ini ada 4 detik aja, hanya 4 detik. Nah kalau kita masuk di slide yang kedua, ini ada 10 detik. Nah 10 detik ini bisa kita secara manual kita tarik. Nah misalkan ini, yang keluar kan hurufnya dulu nih, angkanya itu terus kemudian itu baru keluar orangnya. Nah misalkan ini akan kita balik. Jadi misalkan meja itu akan keluar lebih dahulu. Maka kalau kita klik mejanya akan kelihatan di sini. Oh, ini meja itu keluar pada detik ke-2,5. Nah, makanya kalau misalnya ini kita akan munculkan lebih dahulu, lah kita tarik aja nih. Ini di timeline tarik ke detik pertama misalkan. Nah, kemudian di sini sudah ada sebenarnya. Nah, setelah meja ini tidak ada kursinya tadi ya, nah, bisa dikasih kursi sendiri nanti. Kemudian yang akan muncul apa? Misalnya orangnya. Nah ini misalnya detik kedua. Nah detik kedua orangnya misalkan. Nah ini tulisannya kan detik ke 1,5 nih. Nah ini kita munculkan ke 1,5 misalkan. Oh ini ada vas bunganya, itu berarti ini setelah meja, berarti 1. Atau sama juga nggak apa-apa, sama dengan mejanya bareng persis, atau enggak 1/4 lah. Nah coba aja kita review. Ini preview pada slide ini. Nah ini cuma tadi
suaranya mestinya harus disesuaikan keluar pada detik keberapa. Nah itu perlu diatur, tapi nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa mengaturnya. Nah kemudian ini berikutnya keluar angkanya. Nah yang angka itu mana ya? Coba diklik aja ini, nanti akan kelihatan. Oh ini kan keluar detik pertama. Ini kita geser aja nih. Nah, detik ketiga lah ya. Kemudian yang membuat akun ini diklik ini bisa, diklik di sini juga bisa. Ini kita taruh di detik keempat misalkan. Nah kemudian ini kita kurangi aja lah, nggak usah sampai 10, tapi ini menjadi ke 7. Nah kita coba kita previewnya yang slide ini aja. Oh ini ya, sorry, harusnya ini. Oh, stop. Yang kedua ini. Nah itu suaranya yang belum sesuai lagi. Nah, bisa kita buat lagi dihapus. Nah dihapus nih, menghapus pakai ini. Kemudian nanti di clear, kemudian kita tambahkan lagi. Tapi kita nggak usah ya nih. Ini nanti sebentar lagi nanti kita mungkin ada diskusi juga. Jadi saya ulang nih ya, kita preview. Nah, kalau dari timeline, dari teksnya udah oke, tapi suaranya tadi yang belum. Nah, yang belum pas. Nanti mestinya ini suaranya itu pada detik ketiga lah, pas rekaman itu tadi, nanti pas detik ketiga itu baru ngomong. Nah inilah yang kelemahannya kalau pakai menggunakan edit video ya bisa sebarang, dan ini hanya maksimal berapa detik. Oke, dengan cara yang sama, yang lain juga seperti itu. Ya, ini bisa kasih suara, ini bisa kasih suara juga, dan seterusnya. Nah, kalau kita preview dari awal ini, atau ini sebentar ya. Ini misalkan ini kita kurang ya. Ini enggak usah lama-lama, ini kita menjadi 7 detik atau 6 detik aja lah ya. Yang ini juga 6 detik ya. Kurangi aja nih. Ini biar nggak terlalu panjang. Ini kita save, kita preview dari awal nih ya. Nah, suaranya tadi ya. Nah ini bisa kasih suara, monggo silahkan itu. Nah ini tadi timelinenya juga belum diatur tadi. Harusnya diatur dulu baru diduplikat ya. Diatur baru diduplikat. Nah, kalau ini tadi kan duplikat baru diatur, sehingga nanti harus mengatur yang lain lagi. Atau ini dihapus saja yang ini, kemudian diduplikat lagi, tidak apa-apa. Oke, ini berikutnya. Nah ini yang penting nih, kita sudah mengatur timelinenya. Dengan yang lain silahkan ya, saya kira sama caranya seperti itu. Nanti bisa diulang-ulang juga nih. Ini video tutorial saya hanya paling berapa menit, maksimal hanya 7 menit ya. Ini malah hanya, ini ada yang 12 ding ya, ekspor. Karena ekspor ini kemarin agak enggak lancar nih, tapi enggak saya ganti. Oke, nah kita akan coba mengekspor. Nah kita sudah selesai seperti ini ya, ini kita anggap sudah selesai. Nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk berkreasi masing-masing. Karena itulah yang dipentingkan. Bahkan kita dengan anak kita juga yang kita itu hanya memfasilitasi aja. Sekarang kalau dibandingkan dengan Google kita kalah itu. Kalau kita hanya mau transfer ilmu kita kalah ya. Nih kita preview, ini sudah selesai. Kita kira udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini kita akan coba untuk mengekspor atau untuk nanti bisa kita share lewat WA atau nanti bisa kita share di YouTube. Nah nanti yang di YouTube itu bisa langsung nanti. Tapi ya itu tadi ada watermarknya, oke ya. Nah ini bisa kita share langsung. Nah, ada copy, kalau copy seperti ini nanti yang kita share nanti harus masuk di
akun ini. Nah, kita akan publish ini ya. Jadi yang pertama ini sudah selesai nih ya. Ini kemudian kita publish. Nah, ini kalau yang kita langsung bisa download MP4, nah ini yang berbayar. Ada tanda apa namanya? Ada tanda mahkotanya nih. Kalau JPG ya bisa, tetapi kalau video dibuat JPG kan jadi aneh nanti ya. Nah, ini download image ini kan enggak apa-apa, tapi kan jadi agak aneh. Nanti munculnya seperti apa nanti itu JPG. Nah, tapi yang penting malah macet ini. Masih prosesnya. Malah macet ini. Sebentar ya. Wah, macet ini baru nggak di sebentar ya Bapak Ibu, ini tadi save image malah oke ya. Ini ya, saya ulang, ini publish, ini bisa download macam-macam ini ya. Nah, yang saya sampaikan bisa ada PPT, ini boleh silakan bisa dicoba, ada PDF, ada banyak sekali ini. Nah, yang saya contohkan salah satu gitu ya, itu kita akan langsung upload di YouTube. Nah, ini. Oke, jadi saya ulang tadi ini. Oh, ini baru prosesnya. Oke. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, nah, Anda cermati bahwa di sini nanti akan diberikan seperti ini. Kemudian kita atau seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengupload nanti akan muncul di sini. Nah, ini add account aja. Nah, lalu kita kalau mempunyai beberapa pilihan email, nah silahkan Anda pilih yang kira-kira mau digunakan untuk upload. Syaratnya memang harus apa? Halo Pak Yazid, sepertinya terjeda. Oh, ya Bapak Ibu mohon maaf, materi sedang terlempar, mungkin gangguan sinyal. Mohon tunggu sebentar, insya Allah bisa segera gabung lagi. Oh gitu nggih. Oke, siap. Ya, Pak Yazid sudah hidup lagi listriknya. Halo Pak Yazid, bisa dihidupkan mikrofonnya?
Assalamualaikum Pak Yazid. Tadi terkendala mati lampu di tempat beliau. Sepertinya sudah bergabung lagi. Bentar, ini telah mati listrik ini. Oh, okay. Ya, nanti kalau sekiranya Pak Yazid sudah tidak bisa menghidupkan laptopnya, tautan videonya saya minta saja, nanti saya kirim ke panduan tugas atau saya sampaikan ke peserta lewat informasi daftar hadir nanti Pak. Saya gabungkan ke daftar hadir. Atau sudah hidup lagi? Halo? Ya, halo. Iya, monggo Pak. Sudah ya. Pakai HP ya? Pakai HP apa laptop? Yang pakai ini masih tetap bergabung sekarang. Ini saya yang ini kan pakai HP nih. Ini saya stop dulu aja ini ya, yang HP ya. Double bisa kok Pak. Oh ya. Ya kalau sekiranya terhambat nanti bisa dilanjut untuk membagikan tutorial. Udah. Oh sudah, oke sudah. Salah satu dimatikan speakernya Pak, sama mic-nya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ini mati lampu, mati listrik, mati sendiri, tapi semuanya ternyata. Ini belum saya screen ya? Belum Bapak. Sudah tampil Mas? Sampun. Oke, Bapak Ibu semua, mohon maaf ini mati listrik. Ini pemadaman, tapi hanya sebentar ternyata. Tidak tahu ini. Ini sering mati kayak gini nih di kampung. Oke, saya ulang ya untuk kita mau mengekspor ini, mudah-mudahan bisa lanjut lagi nih. Kalau bentar ya. Oke. Ya, kalau sekiranya video kita sudah selesai seperti ini, maka kita akan tentunya kita akan share ke murid atau ke YouTube dan seterusnya. Tapi yang pertama sekali kita akan share ke YouTube, dan ini karena kita gratis, maka kita tidak bisa kita download langsung menggunakan video atau MP4. Nah, oleh karena itu kita akan nanti untuk kita bisa share lewat WA, maka kita akan satu trik menggunakan aplikasi atau menggunakan pihak yang ketiga. Yang pertama sekali kita akan langsung share ke YouTube. Nah ini, jadi saya ulang, ini publish, kemudian ini YouTube. Nah kemudian, ini ada add account. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah pernah, nanti biasanya sudah ada. Nah ini add account. Ya, tadi sudah sampai sini ya tadi ya. Nah kemudian kita pilih kira-kira mana yang mau kita share YouTube-nya. Dan kalau Bapak Ibu belum punya
channel, nah tentunya nanti ini akan otomatis akan membuka channel. Nah misalkan ini ya, kita pilih, nah kemudian ini izinkan. Nah kemudian ini sudah masuk di sini nih akunnya. Nah kemudian ini ada public, ada unlisted, ada private. Ini saya sarankan yang public. Ya, jadi nanti bisa dilihat orang. Nah, kemudian ini next. Lalu ini judulnya, silakan kalau mau diganti aja. Ya ini deskripsinya kalau mau dikasih silahkan. Buat foto misalnya nih save. Kemudian kalau mau dikasih tag silahkan. Nah di tagnya apa? Misalkan ini sini. Oh harus pakai ini ya. Nah lalu kategorinya apa? Ini education, dan public sudah. Nah ini kita next lagi. Nah inilah, upload with mark. Kalau kita nanti kita mesti ada watermarknya karena kita gratis ya. Ini bisa kita upload menggunakan standar 480 pixel. Nah kita gunakan aja yang HD HD ya, quality 720 ya, yang nanti akan bagus dilihat di komputer atau di laptop kita. Nah kalau yang Full HD, Full HD 1080 ini yang berbayar, yang berbayar. Nah kemudian upload with mark. Nah kita tunggu, nanti akan beberapa saat untuk mengupload ke. Nah ini congratulations your phone has been ini sudah terupload ini, ternyata cepat nih ya. Oke. Nah lalu ini kalau kita mau publish ya kita publish saja. Mau publish di mana atau mau kita share di Twitter atau apa. Nah ini ya. Nah ini itu kita sudah bisa membuka di YouTube kita, atau kita buka emailnya. Nah atau langsung dibuka YouTube-nya atau emailnya, silahkan dibuka, nanti ada pemberitahuan. Misalnya kita buka emailnya aja ya, ini ya. Nih kita buka email. Oke, di mana ya? Biasanya sudah ada email masuk, atau dicari di spam. Belum masuk ya? Oh tak masuk. Di promosi apa? Belum masuk ya? Atau memang belum? Oh ini nih ya, oh ternyata masih proses. Nah ini your photo has been uploaded successfully, view it now. Nah bahkan kita sudah punya linknya nih, kita buka aja di YouTube-nya. Nah ini sudah masuk di YouTube kita. Oh ternyata masih diproses ini, video ini masih, oh udah selesai. Nah ini hasil kita, nah itu sudah masuk di YouTube kita. Tinggal nanti kita share ke langsung di YouTube-nya. Nah ini ya, ini proses terakhir Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah ini kita bisa melihat deskripsinya. Ini ada deskripsi default dari Photun. Nah seperti ini. Tadi kita hanya menambah ini latihan ini, tapi belakangnya masih banyak lagi. Bisa kita edit menggunakan channel kita. Nah oke, ini jadi yang proses terakhir kita upload di YouTube. Nah kemudian bagaimana kita mau mendapatkan video itu? Kita menggunakan cara agak berbeda, yaitu apa? Ketika sudah kita buka seperti ini tadi di email juga sudah, saya kira sudah ada informasi masuk nanti. Nah, di refresh saja.
Nah, oh bukan ya, nggak masuk ya. Ya sudah, yang penting ini sudah masuk di YouTube. Nah, untuk mendownload kita mencoba. Sudah Ini ada salah tadi di bagian atas. Di? Coba emailnya dibuka nanti di bagian paling atas sudah masuk. Oh sudah ya. Nah itu notifikasi. Oh ya, ini sudah ada masuk notifikasi dari Photon. Nah tapi sebenarnya sama, kita membuka itu. Oh tapi ini yang tadi notifikasi untuk akses tadi Mas. Oh gitu ya. Ya yang penting ini kita dari tadi ini sudah ada informasi di akun Photonnya bahwa ini sudah masuk di YouTube. Kemudian kalau kita klik nanti akan masuk sini ya, ini ya, saya ulang ini ya. Nah ini saya tutup aja ini. Nah ini kemudian bagaimana kita download, kita mungkin ada satu cara tapi cara berbeda ini, yaitu kita menggunakan cara yang lain, yaitu save from net ya, itu ya salah satu itu, tapi nanti silakan yang lain banyak. Nah, caranya kalau saya sering kita gunakan ini kita kasih aja di depan huruf ini, cara singkatnya di depan huruf YouTube Y itu kita kasih SS. Nah kemudian enter atau buka save from net. Nah itu oke. Nah seperti ini. Oke, kita tunggu, ini masih proses ya. Nah ini kita masuk di website save from net, kemudian nanti ini sudah masuk seperti ini. Nah ini sudah siap unduh untuk MP4 720. Nah kita unduh saja. Nah di sini kemudian ini kita mau diberikan di mana, file itu mau disimpan di mana, kita save aja, save. Nah ini tentunya tergantung dari koneksi kita. Nah ini, jadi ini sudah tersimpan di komputer kita. Nah ini, kalau mau kita buka ya kita buka aja. Nah ini kalau mau kita kirim, enggak bunyi. Nah ini sudah berupa file. Ya, suaranya kecil. Suaranya di mana? Suaranya kecil banget. Nah ini ada watermarknya nih ya. Nah, suaranya kecil banget, mana ya? Oh ini ya kecil ya. Nah. Oke, jadi ini kita sudah jadi file. Nah, ada juga, tapi belakangnya ini ada watermarknya, dan setiap slide juga ada watermarknya. Oke, jadi ini kalau mau kita share ke grup, silakan bisa kita share di grup. Misalkan kita mau share, enggak bisa ya. Mana tadi? Ya, oke. Ini kalau kita mau kembali ke Photon, edit Photonnya silakan. Kalau ternyata hasilnya itu belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya silakan diedit aja. Baru kita upload lagi, kita ekspor lagi menjadi video. Nah ini saya kira sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ini saya kira ternyata nggak terasa sudah 1,5 jam lebih. Ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya ini sesuai dengan karakter mapelnya masing-masing ya Bapak Ibu semua, untuk menggunakan ini, karena ini hanya sebuah alat, hanya sebuah cara untuk menyampaikan pembelajaran kita ya, dan kita nanti mungkin kalau matematika nggak pas dan seterusnya, nah itu memang sesuai dengan karakter dari pembelajaran kita. Karena itu silakan, mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan
nanti kalau mau dibuka diskusi dipersilahkan. Terima kasih Mas Wahyu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu, nanti kami berikan kembali kepada Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar dan sangat jelas sekali. Saya masih penasaran yang satu Pak, sebelum saya masuk ke diskusi. Bapak Ibu yang ada di room, di Microsoft, silahkan yang ingin bertanya angkat tangan. Nanti saya buka mikrofon dari Bapak Ibu untuk bisa bertanya. Kemudian yang di YouTube, oke, ini belum saya hidupkan ya, mohon maaf. Bapak Ibu yang di YouTube yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan ke pemateri. Tentu waktunya terbatas karena kita harus selesai di pukul 11 ya. Silahkan untuk menuliskan. Kalau share ke grup WA atau Telegram melalui link yang sudah dipublish tadi, bisa nggak ya Pak? Aduh, putus-putus. Gimana Mas? Ulangi Mas. Untuk membagikan ke grup WA dari link yang sudah terpublish tadi, bisa nggak gitu? YouTube-nya atau filenya? Link dari Poton. Coba Pak, di share ulang Pak. Di screen share ulang. Oh, yang ya, sudah dipublish. Oh ya. Ya, sudah muncul. Yang publish tadi mana Pak? Yang publish. Ya itu, yang posisi publish tadi Pak. Belum setelah ini, ya. Ini? Ya itu, share link itu bisa nggak Pak, yang paling atas itu? Share link. Nah ini kelihatannya kalau share link ini nanti harus masuk di akun Poton kelihatannya. Nih, coba saja. Oh ya. Iya, coba ya saya share jenengan ya. Ke WA grup saja juga nggak apa-apa. WA grup sudah, saya diberikan bisa. Oh, belum saya buka. Belum saya dibuka, dulu Mas. juga nggak apa-apa. Ya belum dibuka Mas. Saya dulu juga nggak apa-apa nih. Oh ya. Tapi khawatir ketindih Pak kalau langsung saya buka itu kadang. Ya. Nah, kelihatannya itu harus masuk di akun Potonnya kelihatannya. Tapi saya belum nyoba juga sih. Tapi yang jelas kalau yang YouTube jelas ya bisa ya. Tapi kalau yang ini belum nyoba ini. Oh, harus apa ya Pak? Harus type in dulu ya minimal atau sign up gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi, ya ini bisa kok Pak? Langsung bisa saya play. Ya. Bapak saya admin saja di grup biar dilihat oleh kita juga ya Pak ya. Oke ya. Kerjanya. Ya Mas. Di WA. Ini yang logonya apa ya Pak? Yang saya buka saja ya. Oh, yang ini. Oke, sudah saya buka Pak. Gitu. Oh ya, nah. Ya. Oke. Ya. Kalau di saya bisa, mungkin nanti peserta yang lain juga ikut ngobrol. Oh ya, coba. Nah, itu kan jauh lebih mudah ya Pak ya. Ya. Nggak tahu munculnya apa, saya juga belum nyoba nih. Iya. Langsung bisa Pak. Langsung video. Sign up ini ya? Ya itu. Nah, tapi harus sign up ya? Enggak Pak. Enggak. Oh enggak. Tapi munculnya apa Mas? Malah jadi belum. Ya sama seperti itu, seperti yang di YouTube persis. Ya monggo peserta lain boleh mencoba ya yang di share di WA. Kalau yang di Instagram biar saya bagikan juga yang di Instagram. Silahkan Bapak Ibu yang ada di Instagram bisa mencoba apakah yang di share Pak Yasi juga materi itu langsung bisa di play sebelum
sebelum di apa ya, sebelum di sign up itu ya, biar kita lebih mudah nanti juga untuk membagikan ke anak didik gitu ya Pak ya tentunya ya. Iya, iya. Oke, saya tunggu untuk pertanyaan berikutnya yang ada di YouTube. Kemudian ini ada Bu Irma, ya, ada Bu Irma yang ada di room sudah raise hand, sudah angkat tangan. Silahkan kalau akan bertanya langsung ke materi, mic-nya di depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus materi dari Yasin. Langsung saja yang saya menanyakan bagaimana kalau materinya fisika Pak. Contohnya itu tentang cahaya. Misalnya ada sinar terang, ada sinar pantul. Apakah itu bisa dianimasikan atau bagaimana Pak? Seperti itu. Mas Wahyu bisa diulang Mas Wahyu apa? Suaranya kurang jelas Bu Irma. Bisa kecil. Iya. Bisa diulang Bu Irma. Sudah jelas suaranya Pak? Halo? Halo, ya, silakan. Iya, Bu. Silakan Ibu. Sudah jelas Pak? Sudah. Ya, pertanyaan saya bagaimana kalau materinya tentang fisika, tentang cahaya yang ada animasi sinar datang dan sinar pantul untuk cermin cekung, apakah itu bisa digunakan di Pautun? Nah, ini pertanyaannya mudah tapi jawabannya yang susah ini. Lah itulah Ibu. Ini salah satu keterbatasan kita, tetapi di Pautun. Saya kira nanti coba ini memang perlu eksplorasi yang yang harus berupaya kuat. Jadi misalkan sinar datang itu kan berarti panah itu ya. Nah kemudian kasih animasi seperti kita membuat ini Bu, kalau pernah membuat pakai PowerPoint mungkin. Nah itu saya kira juga bisa, tetapi juga perlu pengetahuan atau perlu menggali lebih jauh. Saya belum mencoba terus terang seperti itu. Apalagi yang fisika sama matematika ini ya Bu, sama-sama agak susah kalau dianimasikan itu. Kalau fisika mestinya langsung video langsung aja, kemudian langsung diedit di video gitu ya tempatnya. Nah silakan Ibu untuk bisa mengeksplorasi. Ini kan ada shape, ada bentuk-bentuk dan seterusnya, itu nanti bisa dieksplorasi. Tetapi juga kalau secara umum memang itu agak sulit. Tetapi kemungkinan ya masih ada optimisme itu, kemungkinan itu bisa kita buat. Nah, mungkin itu jawabannya, mohon maaf ini nggak bisa memberikan solusi dengan baik. Itu Mas Wahyu. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya tambahi dari Bu Irma, misal kita import dari PowerPoint itu masuk ke Pautun bisa nggak Pak? Nah, jadi dari PowerPoint yang sudah jadi dimasukkan ke Pautun. Ya, oke. Itu memang fasilitas pertama. Itu saya pas belajar pertama itu baru beta. Sekarang kelihatan sudah nggak beta lagi. Itu bisa, tetapi saya belum mencoba. Nanti boleh silakan untuk teman-teman untuk mencoba. Kita sudah punya PowerPoint, kemudian kita ekspor karena ada menunya di sini, ada fasilitasnya. Silakan nanti bisa dicoba untuk mengekspornya dan hasilnya bagaimana. Nah, terus terang kami belum mencoba untuk hal itu, karena kalau kita belajar memang luar biasa. Semakin kita belajar semakin bodoh kita rasanya. Semakin nggak bisa. Makanya ini saya sebenarnya hanya sedikit yang kami bisa. Nanti benar-benar bisa menginspirasi dari teman-teman semua untuk bisa menggali, mengeksplorasi terutama di Pautun ini. Begitu Mas Wahyu. Oke. Terima kasih Pak jawabannya.
saya kira mungkin bisa ya, saya juga belum pernah mencoba. Bu Irma mungkin mau menambahkan lagi, Bu Irma, silahkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan raise hand. Kemudian yang ada di YouTube ya Pak. Ini kita masih ada sedikit lagi waktunya. Yang YouTube banyak sekali. Ada pertanyaan yang di Telegram juga bisa dibuka Pak tanpa sign up. Itu dari Bu Mutia. Jadi memang bisa untuk dipakai Pak tanpa harus mendaftar. Jadi insya Allah nanti kita membagikan ke peserta juga ke anak didik kita juga lebih mudah gitu ya Pak. Kemudian kalau ada yang tanya link absen, nanti kami bagikan ke grup saja ya, link absen dan rekaman. Mungkin ada yang saat ini sedang bertugas pada terkendala teknis yang lain sehingga tidak bisa menyimak langsung. Nanti akan saya bagikan plus tutorialnya Pak Yazid Sofwan. Jadi nanti saya bagikan ke grup saja biar nanti Bapak Ibu juga lebih mudah. Saya tambahkan ke panduan juga biar lebih mudah untuk disimak ulang, guys. Saya cari lagi. Yang tanya teknis tidak ada, Pak. Sudah cukup, insya Allah. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Sofwan akan memberikan kata penutup. Silakan, Pak Sofwan. Oh ya. Oke, teman-teman semua, ini saya hanya sedikit yang kami bisa sampaikan dan mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat dan jangan lupa berbagi sama teman yang lain dari sampingnya temannya. Kemudian juga kalau perlu memang yang lintas ini saya agak kaget itu yang masuk di Telegram ada 1000 berapa Mas? Total pendaftar sudah 2000 lebih Pak. Oh, cuma memang iya kan ada yang tidak berhasil masuk karena terkendala beberapa masalah lah. Ini yang si Telegram itu untuk saat ini yang sudah sudah berhasil bergabung gitu ya, itu 1844. Oh iya. Di WA juga penuh. Ya, 1000. Hampir penuh. Nah, tempat saya kok baru 1700 ini. Oh, udah. Ini ada yang nambah terus ini. Oh ya, 1836 yang gabung di Microsoft Team ada berapa yang tadi? Ada 30-an berapa yang di 34. Di 202 nih ya. Oke, ya ini saya hanya untuk terakhir untuk sebagai closing statement ini yang kami sampaikan mungkin sedikit dan mudah-mudahan bermanfaat dan ini hanya salah satu alternatif saja. Tadi tidak bisa kita akan media ini digunakan untuk semua saja. Makanya awal tadi kami sampaikan bahwa ini adalah hanya salah satu alternatif untuk media. Bahkan saya sendiri ini saya ngajar matematika sehingga itu aja nggak pas banget untuk kita gunakan karena paling hanya narasi. Makanya saya contohnya hanya langkah-langkah untuk membuat program linear. Tapi yang paling penting bagaimana kita memberikan motivasi pada anak didik kita terutama dan kemudian juga tidak lupa kepada teman-teman kita dan itulah nanti insya Allah akan membuat pendidikan kita akan jauh lebih baik sehingga semangat belajar itu yang harus kita berikan pada anak didik kita. Demikian semangat untuk belajar dan terus belajar pada teman-teman semua di seluruh Indonesia ini dan terima kasih pada Mas Wahyu atas waktu yang diberikan untuk bisa memberikan waktu di ajang ini. Demikian Mas Wahyu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yazid. Terima kasih yang terima juga Pak Yazid yang sudah yang sudah berkenan untuk berbagi pengetahuannya yang luar biasa, sangat membantu pengetahuan kita atau menambah pengalaman kita tentang membuat media pembelajaran yang menarik.
semoga menjadi amal jariah Pak Yazid dan nanti juga bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu peserta semua apabila Bapak Ibu berkenan untuk membagikan dan menerapkan kepada didik. Tidak hanya dengan media pembelajaran yang menarik itu akan menambah semangat peserta didik dan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu untuk siang hari ini. Nanti daftar hadir dan rekaman akan segera kami bagikan ke Bapak Ibu. Mohon maaf kalau biasa atau kadang kami bagikan sampai malam karena terkendala sinyal. Nah ini nanti kan saya harus download dulu dan mengunggah ke YouTube. Itu terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.